mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun alla yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun
ketiga yaitu tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Ustazah Agustinus saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih berkenan memilih kita untuk bisa hadir di ruangan ini, di majelis yang penuh barokah ini. Semoga kehadiran kita dan segala pengorbanan kita yang untuk bisa hadir di majelis ini semuanya mendapatkan ridha dari Allah SWT dan menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salam dan salam singkat kita tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ini semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Rasulullah SAW. Gimana kabarnya ibu semuanya? Alhamdulillah, cerah-cerah ibu semuanya. Karena memang salah satu sunnahnya ketika kita bertemu dengan saudara kita adalah dengan wajah yang cerah, ibu ya. Dengan senyum, dengan wajah yang cerah, dia tidak menampakkan kerumutan kita, masalah kita di rumah atau di tempat kerja ya. Itu kita ketemu dengan saudaranya, hendaknya menampilkan wajah yang berseri-seri, bisa seperti itu sunnah gitu. Sehingga ketika saudaranya melihat kita itu enggak aman-aman gitu ya. Meskipun kita nggak tahu ya di belakangnya aman atau tidak ya. Dan kita berharap dengan melihat saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, yaitu menimbulkan kebahagiaan ya. Dan barang siapa yang membahagiakan orang lain ya, maka Allah akan berikan kebahagiaan itu. Nah, jadi ibu, saya sampaikan di sini tentang ini ya, di surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Agak panjang ya, jadi saya bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan pada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pada mereka dan menambah pada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya. Jadi di dalam surat Al-Fatir ini ya, Al-Fatir ayat 29 sampai 30, nanti kita bisa melihat di rumah ya. Nah ini Allah menyampaikan tentang perniagaan atau jual beli gitu ya, ijarah bahasa Arabnya ya, yang tidak pernah rugi. Ya, jadi sesungguhnya kita hidup di dunia ini sedang berdagang ya, berjual beli dengan Allah. Ya, dan dikatakan di sini bahwa orang-orang yang berjual beli dengan Allah, berniaga dengan Allah, itu adalah orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah rugi, 100% untung, gitu ya. Nggak seperti kalau misalnya kita berdagang gitu, mesti ada ada saatnya kita itu mesti rugi, ya mesti itu ada ya. Setiap perdagangan apapun ya, nggak pernah kemudian mulus-mulus saja ya, 100% untung itu enggak, mesti ada kerugian waktu tertentu gitu ya. Tapi kalau perdagangan dengan Allah pasti untung ya. Kenapa? Ya, yang pertama karena ini, jadi modal yang diberikan Allah kepada kita itu adalah semuanya dari Allah ya. Jadi kita berdagang tapi dimodali sama Allah ya. Ini hasil kerja saya ini, harga ini, terus saya pakai berdagang. Tapi sesungguhnya rezeki itu kan datangnya dari Allah. Ya, jadi sesungguhnya dari ketika kita
modal, nanti yang beli juga Allah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi wis dibandani ya, dimodali, tapi itu nanti langsung dituku semuanya sama Allah. Kalau mau penuhi syarat ya, jualannya gitu ya. Jadi sesungguhnya kita itu semuanya sudah dimodali sama Allah untuk berdagang dengan Allah. Hanya jualan kita nanti itu akan dibeli oleh Allah. Dan untungnya akan berlipat-lipat dari modal yang diberikan oleh Allah tersebut. Ya, nah di dalam surat ini ada tiga hal ya yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai perdagangan yang berlipat ganda ini tadi yang untungnya, yaitu tidak akan merugi. Ya, kalau di ayat pertama di awal ayat kan innalladzina yatlunal kitab ya. Jadi yang pertama ya orang-orang yang berdagang tidak pernah rugi itu yang pertama adalah orang-orang yang tilawah Al-Qur'an. Ya, jadi tatlunal kitab. Jadi membaca, tatlu itu tilawah. Orang-orang yang tilawah Al-Qur'an itu adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Ya, dengan kalau tilawah modalnya apa itu? Al-Quran, suara, mata, ya kan, telinga kalau memang perlu telinga, itu dari mana sih? Dari Allah. Ya, kita nggak bisa beli mata, nggak bisa beli telinga, ya, apalagi lisan ya. Kalau sudah diberikan Allah, dititipi Allah, ya, hendaknya memang ya dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Jadi lesan yang kita gunakan ini salah satunya ya untuk membaca kitab Allah Al-Quran itu. Ya. Nah di dalam hal ini di ayat ini dikatakan bahwa tilawah atau membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Kenapa? Ya di dalam hadis ini kan dikatakan ya bahwa barang siapa membaca Al-Quran ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Jadi membaca satu huruf Al-Quran baginya adalah pahala satu kebaikan. Dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ya, lanjutan hadisnya, aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ya, jadi ketika kita misalnya biasa membaca Yasin misalnya, Yasin dapat berapa ibu? 2. Berarti kebaikannya dapat 2. Pahalanya berapa? 20. Mau baca Yasin tok. Terus mana satu oke baca Yasin tok ya. Untung apa enggak itu? Dapat 20. Untung. Mau coba 2 huruf oleh 20. Ya untung, ya kan gitu ya. Sedangkan rugi, bahkan baca satu tok misalnya surat Nun dapat 10, kebaikan pahalanya dapat 10. Ya, nah itu jadi dengan modal yang cuma-cuma ya, gratis dari Allah, ya kita dapat untung. Seperti itu ya. Jadi makanya tidak akan pernah rugi ketika orang itu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, maka barang siapa tidak membaca Al-Quran dalam satu hari, itu kerugiannya sangat besar. Ya, misalnya lingkungan, misalnya ya, karena ngebobot jualan, misalnya harus jualan sampai gak sempat baca Al-Quran. Padahal jualannya baginya paling gak sampai 500 ribu sehari ya Bu ya. Paling 100 itu ya banyak ya kalau kita jualan-jualan biasa-biasa ya, tidak jualannya kelontong, sayur-sayur, paling ya 100 itu sudah banyak ya. Nah, sampai gak bisa ngaji ya tilawah Al-Quran, padahal untungnya segitu, cuma baca Yasin atau Nun, tapi ya kan memang benar-benar mau baca Al-Quran ya, bisa tak tilawah Al-Quran, bisa sempat tak baca Nun, bisa nontonku lumayan kan, niatnya sudah ada ya, dapat 10 ya, nanti ada lagi, misalnya ngaji lagi, dapat lagi gitu. Tapi ketika kita nggak sempat ngaji, malah balik-balik orang-orang tuku gitu ya, atau malah gini, jadi belum ada orang tuku, nggak sempat nggak ngaji misalnya, karena kebotol orang tuku padahal orang tukunya belum disuruh Allah untuk datang kepada kita. Jadi orang yang datang kepada kita untuk beli itu kan atas perintah Allah ya, bukan orangnya terus buatan itu enggak. Itu Allah yang menggerakkan orang untuk datang membeli dagangan kita.
itu Allah. Kalau Allah nggak memudahkan, nggak akan ada iblis. Gitu. Makanya ketika kita pelit ya untuk membaca Al-Quran, ya jangan-jangan Allah malah nggak usah dikai pemberi gitu ya. Sehingga nggak dapat untung di dunia, nggak dapat di akhirat juga nggak dapat. Kan rugi. Ya banyak orang yang akhirnya karena kerjaannya ya banyak ya akhirnya nggak sempat ngaji membaca Al-Quran. Ya mau ngomong ngaji di mana dan boleh, di rumah juga boleh ya kan bebas. Karena ngaji atau membaca Al-Quran itu nggak perlu modal banyak, nggak duit ngaji loh. Makanya nggak duit akhirnya banyak ngaji. Seperti itu ya. Jadi nggak berat ya untuk membaca Al-Quran itu kan nggak berat. Cuma butuh Al-Quran. Ya Al-Quran paling insya Allah semua ibu di sini punya Al-Quran. Ya. Maka double kalau boleh oleh dompres Al-Quran bisa seperti itu ya. Gak bocor ya. Itu kan rugi sekali itu. Allah sudah berikan modalnya, tapi manusia tidak mau mempergunakan modal itu. Karena sesungguhnya modal itu ya semuanya juga si modalnya, tinggal bagaimana mengelola modal itu untuk bisa menjadi dagangan yang nilainya tinggi atau dibeli Allah dengan harga yang tinggi. Ya kita diberikan Allah Al-Quran, ya dikai uang atau beli sendiri lah, bisa gitu. Jadi sudah diberikan modal dan Al-Quran. Karimoco itu kan butuh pekerja kita ya. Bisa nggak mengelola Al-Quran yang sudah ada di rumah kita itu untuk kita jadikan dagangan yang dibeli Allah. Kalau hanya sekedar Al-Quran, punya Al-Quran kayak ya nggak dibeli Allah. Wong itu memang kalamullah, kenapa Allah beli? Ya kan? Ya itu bagaimana modal Al-Quran itu tadi kemudian kita kelola dengan kerja kita, yaitu membaca Al-Quran itu tadi, sehingga menjadi pelajaran atau apa, menjadi bacaan atau ucapan yang bernilai tinggi di hadapan Allah gitu. Ya, kita punya mulut ya dipakai ngaji Al-Quran, dengan punya mulut dipakai untuk ngobrol ngalor ngidul bisa jam, jam, dibayar sampai lebih dari 2 jam bisa seperti itu. Ya, kan rugi gitu ya. Modal mulut yang kita miliki ternyata tidak dibeli Allah. Jangan-jangan malah kita rugi karena banyak ngomong tadi. Biasanya kalau banyak ngomong itu banyak salahnya. Ya, termasuk yang ngomong di depan dia. Saya nggak banyak ngomong, tapi di alias. Ya, maksudnya gini. Jadi ketika kita banyak ngomong tuh banyak keselionya. Makanya kalau ngobrol dengan orang itu juga bisa. Nggak baca suwe-suwe. Salah ucap gitu. Nah, jadi gitu Ibu. Jadi sesungguhnya modal-modal diberikan Allah itu untuk kita manfaatkan, bagaimana kita menjadikan modal itu kita kelola gitu ya. Ya, mata misalnya, mata untuk melihat yang baik-baik, ya bukan untuk melihat yang tidak baik. Untuk ngaji, ya membaca Al-Quran, ya itu ada pahalanya sendiri. Mata dapat jatah pahala karena mocot tiap huruf tadi, ya lesannya juga dapat pahala karena mengucapkan, itu masing-masing dapat haknya. Ya, nah itu akan diberi Allah dengan harga yang tinggi. Ya seperti yang disampaikan tadi, ya setiap huruf diberikan pahala. Bukan kalau kita ngobrol dengan orang kan nggak ada pahalanya Bu, kecuali memang untuk memberikan nasihat, berdakwah itu dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol itu nggak dapat pahala. Seperti itu. Kecuali yang tadi nasihat atau kebaikan bisa. Jadi membaca Al-Quran, ya ini yang pertama. Ya tilawah itu artinya yang pertama banyak membaca. Yang kedua juga artinya tilawah itu adalah memahami atau kemudian mengamalkan isinya atau Al-Quran sendiri. Jadi tidak cukup kalau kita mencukupkan diri hanya mencetok. Ya semua aku sih semua Al-Quran. Terus gak pun ngaji. Ya dia aku tahu khatam. Ya terus mandek ya enggak, karena sesungguhnya Al-Quran itu awalnya memang dibaca dulu, baru kemudian setelah bisa mocok belajar artinya, belajar memahami isinya, sehingga Al-Quran yang petunjuk itu kita tahu, oh petunjuknya dalam Al-Quran itu seperti ini, dan kita bisa hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Ya kalau kita hanya mencontoh, ya tetap ada pahalanya, tapi kita jadi nggak tahu apa sih sebetulnya yang diperintahkan Allah kepada kita, apa yang dilarang Allah kepada kita itu apa. Kalau kita nggak belajar nggak bisa.
Ya, makanya yang pertama tadi ketika membaca kita bisa melaksanakan, atau kalau memang belum bisa membaca ya harus belajar. Ya, itu syaratnya. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya, kemudian dilanjutkan dengan memahami isinya. Nah, di sini yang juga syaratnya juga harus ngaji, harus belajar, meningkatkan majelis ilmu, majelis taklim gitu ya. Sehingga kita memahami ini seperti ini ya. Nah ini misalnya kita ambil yang surat tadi yang saya sampaikan tadi ya, ayat 29-30 itu kan masih sedikit sekali dari Al-Quran yang 30 juz itu ada. Nah, ya apa? Yang lainnya belum kita pelajari. Jadi jangan menganggap Pak, kayak wis khatam itu sudah beres. Belum. Ya jadi khatam itu ya apa artinya ya itu kebiasaannya harus kita ulang-ulang. Tidak selesai satu kali sudah selesai. Oh wis tahu ngaji. Ya sampai artinya cuma tahu ngaji toh. Ya. Warna harusnya setiap hari. Tapi ini cuma tahu kan. Harus tahu ngaji, harus tahu khatam. Ya. Tapi harusnya ya itu menjadi suatu kebiasaan kita. Jadi tilawah ini harus kita senantiasa lakukan tiap hari. Ya, di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim disampaikan ya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Jadi ya, selain ketika kita membacanya dapat pahala tadi ya, yang banyak tadi dia setiap huruf dapat pahala. Ya, kemudian ketika membaca Al-Quran kita itu kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya, jadi di akhirat bukan kalau di sini kita akan mendapatkan kemuliaan juga di dunia ketika membaca Al-Quran. Ya, banyak orang dimuliakan dalam Al-Quran itu sangat banyak dan memang orang yang berinteraksi dalam Al-Quran maka hidupnya akan mulia. Ya. Nah, apalagi nanti di akhirat karena di akhirat nanti itu ya yang bisa memberikan syafaat yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Ya, ketika manusia di padang mahsyar ya dalam kondisi menahan penderitaan ya salah satunya panas juga digambarkan ketika di padang mahsyar itu kan matahari ibaratnya apa Bu? Sejengkal ya. Jangan bayangkan di dunia, kalau kita di dunia nggak mungkin ya. Karena kita nggak pernah bisa mendekati matahari karena akan terbakar ya. Tapi nanti di akhirat ya di padang mahsyar itu ya matahari itu ibaratnya seperti sejengkal. Kok bisa? Ya memang dikondisikan seperti itu sama Allah. Ya. Untuk apa ya? Untuk ya itu agar orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu merasakan penderitaan. Ya, jadi kan di pada masa itu orang berdiri, ya tidak ada duduk Bu, berdiri, telanjang, menahan penderitaan. Apa? Nunggu, soalnya nunggu giliran pertama sahabat gitu. Nah waktunya bukan 1-2 tahun, jadi waktunya nggak sama dengan kita di dunia. Dan nunggu seperti itu kondisinya sangat panas. Ya, nah ini di ayat selanjutnya di keterangan selanjutnya, ya bacalah Zahrawain. Apa Zahrawain itu? Zahrawain itu adalah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi bacalah Zahrawain, bacalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya. Karena keduanya ya, maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran ya. Karena Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya. Ya, jadi surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini nanti akan menaungi orang-orang yang pernah membacanya. Ya, jadi yang membacanya, apalagi sampai hafal ya Bu ya. Kalau sampai hafal ya dia akan senantiasa berada di atasnya. Ya, tapi kalau hanya pernah, ya mungkin ya pernah sekali-kali mungkin ya sebanyak pernah bisa bacanya. Ya, makanya jangan menunjukkan diri, misalnya aku ya harus tahu kalau mau coba Al-Baqarah. Pertama sampai terakhir. Kan pertama sampai terakhir. Kenapa? Pertama sampai terakhir 1 sampai 7 karo 284 286. Ya itu saya ngapal. Mungkin enggak apa awalnya enggak sempurna udah ya cuma baca awal dan akhir. Ayat kursi. Jadi kalau dikatakan di sini
Zarawen itu memang ya surat Al-Baqarah dan Ali-Imran. Jadi dibaca semuanya. Kalau awal dan akhir itu kan harusnya dihafal, jangan sekedar diwacodok. Semuanya ada titik, Bu. Karena kalau Al-Baqarah aja sudah hampir 3 juz ya, 2 juz setengah ya. Kemudian kalau Ali-Imran itu hampir 2 juz juga seperti itu. Jadi memang ya banyak. Tapi ya itulah yang bisa kita lakukan sekarang agar kita nanti di yaumul akhir nanti dapat naungan tadi. Jadi naungan ini diibaratkan yang pertama seperti awal. Ya. Yang kedua itu seperti ini 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Ya, jadi kalau lihat formasi burung itu seperti apa? Dia terbang ke arah-arahan itu. Ya, seperti kan membentuk formasi gitu ya, bentuk misalnya huruf V gitu ya. Ya, artinya kan memang dalam bentuk yang bisa dijadikan naungan. Bisa seperti itu 2 kelompok burung. Jadi itu. Jadi memang bisa menaungi. Itulah ibaratnya orang-orang yang mendapatkan naungan dari ini surat Al-Baqarah dan Ali-Imran. Ya, makanya nggak bisa dihafalkan meskipun awal dan akhir. Ya. Tapi kalau motornya harus awal dan akhir. Tengahnya ada kursi. Ya, itu Al-Baqarah ya. Awal, tengah dan akhir. Iya. Jadi itu tadi ya, membacanya ya jangan sampai dicuri itu. Kayak ngapalnya nggak apa-apa lah. Karena kita memang mampu lah kalau menghafalkan Al-Baqarah. Paling nggak usah jus saya sekunder. Ya kurang tahu nggak tutup. Nah itu seperti itu. Jadi tidak ada ruginya ya seperti itu. Bacalah Al-Baqarah karena dengan membacanya akan memperoleh barokah. Jadi dengan kalau baca Al-Baqarah itu akan dapatkan barokah. Khusus Al-Baqarah ya. Dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan. Ya. Mungkin sekarang jenenge penyesalan itu kan enggak sekarang. Penyesalan itu nanti ketika kita sudah enggak bisa membaca, baru nyesal. Yo sing liyane dapat naungan awan, ya orang yang enggak membacanya jadi enggak punya naungan. Karena baru yo biyen sak jano lek aku maca, mari sak jano. Ya, tapi sudah lewat, enggak bisa lagi karena enggak ada kesempatan itu lagi sudah enggak ada. Ya, buminya sudah dihancurkan sama Allah. Ya, kita di bumi yang baru kan dikatakan di surat An-Nahl itu kan di surat An-Nahl kan kita nanti dibagikan di bumi yang baru. Ya seperti bumi tapi sudah beda. Jadi ya contohnya misalnya ada matahari, padahal matahari kan sudah hancur ya. Tapi nanti di bumi yang baru itu ada matahari dan posisinya sangat dekat dengan kita. Ya beda dengan di sini. Ya, seperti itu kan. Kondisinya jelas bisa kita bayangkan ya kalau dekat matahari itu seperti apa seperti itu. Ya makanya saiki ya dia nggak tuku payung-payungnya awan kan gitu. Kenapa? Gak pakai duit ya, tapi pakai surat Al-Baqarah dan Ali-Imran. Ya, sering dibaca ya gitu. Ya. Dan pembacanya tidak dapat, maksudnya yang Al-Baqarah tadi ada pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Jadi orang-orang yang senang membaca Al-Baqarah insya Allah akan dijaga dari sihir. Ya, kalau santet itu ya, dukun-dukun gitu ya. Insya Allah akan terlindungi. Ya, makanya kalau di zikir pagi dan petang itu kan mesti dibaca ya. Awal surat Al-Baqarah, kemudian yang tengah ya kursi, yang terakhir yang doa-doa itu ya. Nah itu dibaca ya. Belum apa? Ya harus dibaca ya, gak apa-apa sesuai apa. Ya, itu yang biasa zikir pagi dan sore. Kalau yang belum terbiasa, ya monggo kita baca sama-sama. Biasanya dulu kita baca zikir pagi dan sore. Itu sesungguhnya kan zikir pagi sore itu kan ibaratnya tameng ya, perisai bagi kita, ya agar terlindungi ya. Seperti itu. Kemudian selain tilawah ya di ayat tadi ya, yang kedua apa? Perdagangan dengan orang yang tidak terpenuhi, yaitu ini. Menegakkan sholat ya, jadi selain tilawah yang kedua yang disebutkan Allah ya, yaitu menegakkan sholat. Aku sholat ya, alhamdulillah sudah sholat. Jadi itu salah satu perdagangan kita dengan Allah itu dengan sholat. Makanya ketika kita mengharapkan nilai sholat kita itu tinggi, ya diberikan Allah balasan yang baik, yang terbaik, maka kita sholatnya ya harus yang
baik. Ya tidak hanya sekedar ibaratnya kalau mau jualan seperti botol gitu. Ya nggak dibungkus ya apa sih menarik, ya disempurnakan rasanya gitu. Nah itu baru dapat nilai tertinggi. Tapi kalau kita hanya sekedar sholat menunaikan kewajiban, ya gak sampai 5 menit loh semari duhur 4 rakaat gak sampai 5 menit. Ya itu ibaratnya dor-doran sak-sak loh. Pokoknya di dagangan beda, sopo-sopo yang tuku kan itu. Ya. Tapi kalau misalnya ya sekarang jam saya tahu Bu, ini kan kita ibu ya tahu dipotong-potong biasa digoreng terus didol di karpoma. Nah potong-potong biasa Bu, digoreng biasa, goreng di laut. Kira-kira banyak pembelinya apa nih? Paling ya uang ya. Tapi beda lagi kalau misalnya tahu crispy. Orang kayak bumbu-bumbu topping-topping sing jadi kalau sekarang kan anak muda senang topping itu daging. Rasa apa gitu ya. Apalagi kalau ada rasa pedas ya itu yang beli sampai antri mau Bu. Ya, nah kalau lihat makanan-makanan sekarang yang viral-viral itu ya atasnya ngono tok misalnya mie setan. Malah viral itu. Artinya kan nggak suka, jadi kan mie digodok, kayak udah hidup no. Itu gimana? Orang juga nggak minat, ya. Tapi ketika kita berusaha sungguh-sungguh, mie itu dikelola ya opo caranya, jangan dari masakan sih menarik, nah, disempurnakan rasanya, warang itu bisa, situ antri sampai buku mau kan? Baru ada seperti itu, ya juga ada betul. Serak lumer yang tadi antri sampai kayak kasih lumer, serak masuk angin kan gitu. Ya tapi itulah ya, itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita sholat, semuanya ya sholat, tapi Allah itu akan menilai sholat itu berdasarkan ya upaya kita untuk menyempurnakan sholat kita sesempurna mungkin. Nah itu, jadi nilainya ya sesuai dengan usaha kita. Bagaimana mengemas sholat kita itu memang benar-benar seperti yang diberitakan Allah. Ya, mulai dari kita persiapannya, wudunya sempurna, ya tempatnya kita memang khususkan, ya bajunya kita memang benar-benar baju yang sudah bersih, bukan habis masak bareng sih pakai baju masak. Sik mau kompor kayak sholat terus rukuan ya, tapi ya artinya kan adatnya kurang gitu ya. Ya, jadi kita usahakan sebaik mungkin menghadap pada Allah. Bagaimana perintah Allah kan apabila kita datang ke masjid pakailah baju yang terbaik, yang bersih kan gitu. Menghadap Allah kalau meskipun di rumah bukan kemudian pakai daster sing wis ya meskipun bersih tapi tidak sebaik aja agak sekiannya biasanya undangan api-api bajunya ya sholat itu kan tak pantas kan. Nah itu ya, jadi Allah memberi dagangan kita ya sebagaimana kita mengupayakan dagangan kita itu semenarik mungkin, seenak mungkin, sebaik mungkin kan. Jadi sholat ya insya Allah semuanya sholat, apalagi nanti diperindah dengan yang sunnah-sunnah, ya sholat yang sunnah itu akan menyempurnakan sholat kita, sholat yang wajib, kemudian mempercantik, ya memperindah kewajiban wajib kita seperti itu. Ya, satu lagi yang di ayat tadi yaitu tentang menginfakkan. Ya, jadi setelah kita tilawah, yang kemudian menegakkan sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, jadi antara sholat dan infak itu senantiasa beriringan ya, Bu ya, di beberapa surat, di beberapa ayat itu seperti itu. Ya, karena sesungguhnya sholat itu menyucikan jiwa kita, rohani kita, dan sedangkan infak ya itu adalah menyucikan harta kita. Ya, sehingga kita di hadapan Allah itu benar-benar orang yang suci, jiwa kita, raga kita, harta kita itu suci, gitu seperti itu. Jadi perlu dibersihkan. Makanya salah satu pernyataan kita dengan Allah itu ya dengan melakukan infak, ya sedekah, sodako, ya infak itu ya. Ya, Allah tidak melihat besarnya infak, ya. Nah, karena memang beda ya, orang itu kan beda-beda, ada duit akeh, ada sing duit cukupan, ada sing duit yang titik, ya.
Tapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat seberapa besar pengorbanan kita ya untuk mengeluarkan uang itu. Ya, keikhlasan kita dan pengorbanan kita untuk mengeluarkan uang itu. Kalau kita biasanya hanya beli duit paling 100 gitu ya, ya mesti nggak di target Allah, kamu ya juga harus infak 100.000, bukan seperti itu. Kalau orang biasa memegang uang jutaan 100.000, ya hilang ya gak digoleki, mungkin gitu ya Bu ya. Kalau kita kan hilang 10.000 sih digoleki ya. Pokoknya kamu udah duit 10.000 tapi kita tahu nggak ada, digoleki kok nggak ada, goleki. Kadang memang ya kita pegangnya segitu. Sehingga ketika kita infak 10.000 itu ya sudah nilainya insya Allah tinggi di hadapan Allah, karena kita untuk mengeluarkan itu kan harus menyisihkan ya. Misalnya keinginan kita untuk beli pangsit kasih terus tak beli infak ya seperti itu ya. Sehingga pengorbanan itu yang dinilai sama Allah. Ya bagi orang yang kaya raya beli pangsit yo, gak pangsit yang biasa didorong Bu ya, pangsit yang di restoran, di hotel kan gitu. Makanya memang mahal. Sehingga kalau kehilangan 10.000, 100.000 itu ya wis gak digoleki itu ya. Ini beda ya, dalam hal ini infak ini ya, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga tidak ada alasan nah aku gak ada duit ya, karena Allah tidak melihat itu ya. Seberapa kemampuan kita itu yang kita infakkan ya. Kan kita diajari ya oleh Rasulullah bahwa kita itu hendaknya senantiasa membiasakan infak meskipun kecil ya, karena Allah lebih menyukai orang yang istiqomah ya, senantiasa membiasakan, mempunyai kebiasaan kebaikan ya. Jadi misalnya sehari 500 untung itu apa? Kencelengan tuh yang dibagikan anak-anak ormas waktu itu kan ada. Nah itu ya tiap hari 500, atau kalau ada 1.000 ya 1.000, nggak ada 2.000 gitu ya. Nah itu rutin tiap hari ya. Artinya apa? Ketika kita melakukannya rutin, berarti kan tiap hari kita niat untuk infak rutin. Tapi ketika kita hanya golek duit ya, akhirnya menggolek duit akeh baru infak. Berarti nggak tiap hari kan itu ya. Niatnya itu nggak tiap hari, sehingga nggak tiap hari dapat pahala infak. Tapi kalau kita tiap hari meskipun sedikit ya Allah saya niat infak ini sebesar ini ya, dapat pahala tiap hari. Jadi kalau kita nunggu yang gede ya, kurang duit 1.000 baru infak ya, cuma sekali itu ya, gue nunggu kapan lagi dapat yang 1 kaki bisa infak seperti itu kan rugi. Karena setiap hari itu hendaknya kita nyelengi pahala, maksud saya itu ya, seperti itu. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Jadi insya Allah kalau kita berdagang dengan Allah itu ya tidak akan pernah rugi dan tidak perlu modal besar, karena kita sudah dimodali sama Allah ya. Dan kemudian kita juga tidak ditarget ya, karena seberapa ya atau disamakan itu tidak, tapi kemampuan kita masing-masing ya. Allah berikan modal kita ya masing-masing beda gitu ya. Ada yang diberikan suara yang bagus ya, itu hendaknya ya maca Qur'annya tambah akeh, harusnya kan gitu ya, bukan nyanyinya sih tambah akeh ya, tapi maca Qur'annya itu akeh, karena memang membaca Al-Quran itu harus disunahkan untuk membaguskan ya, dibaguskan ya, ada lagu nih ya, meskipun nggak harus lagu-lagu sing kita belum bisa ya, minimal tajwidnya sudah benar, makhorijnya sudah benar ya, selalu api ya, seperti itu. Jadi ketika kita diberikan modal oleh Allah, hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya ya untuk bisa melakukan perdagangan dengan Allah, sehingga Allah itu membeli dagangan kita ya. Semuanya bukan modal oleh Allah untuk jualan kepada Allah, tapi bagaimana kita menarik Allah untuk membeli dagangan kita, dan kita sendiri yang harus pintar-pintar mengelola modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Fatihah tadi bisa kita laksanakan. Ya mudah ya Bu ya. Jadi itu apa tadi yang pertama? Tilawah. Yang kedua sholat, menegakkan itu ya benar-benar menyempurnakan sholatnya. Kemudian yang ketiga yaitu infak. Ya, rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada dari kita yang tidak diberikan oleh rezeki oleh Allah itu tidak ada. Pasti kita itu diberikan oleh Allah rezeki. Tinggal kita mau tidak, ya, kemudian memanfaatkan rezeki itu sebaik mungkin.
fisabilillah kepada Allah. Sama seperti itu Allah akan menoleh kepada kita dan memberi dan kita. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dulu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya saat ini.